Un, Unhara Surabaya. Ini pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Kak ya? Ya, betul. Intinya saya lebih akrab manggil sahabat ini Kak. Jangan nanti jangan ada rasisme di forum ini. Mungkin lebih baik manggil teman atau kawan aja lah. Lebih akrab saja gitu. Siap. Ini Bung. Jadi selanjutnya saat ini sebagai Sekretaris Komisariat PMI Metro Unbahas Surabaya dan ini sebagai Sekretaris dari Himpunan Mahasiswa Sampang Surabaya dari tahun 2020 sampai sekarang. Masya Allah. Iya, megang absen kalau di sekolah. Dan beberapa tulisan dan opini di berita. Masya Allah. Oh, tadi kita ini tidak hanya sebagai organisatoris, juga seorang penulis. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Kegabutan itu, sepertinya juga kegabutan. Ya Kak, berapa di antaranya ada Koran Indonesia, ada Madura Post, Klik Jatim, Interkampus, dan banyak tidak saya bisa sebut satu. Dan kami persilakan untuk Bung Anto untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih pada moderator. Mas siapa namanya tadi? Handayani Kak. Oh, Mas Handayani. Semoga semuanya baik-baik saja. Dan juga kepada yang terhormat kepada Presiden Mahasiswa STKIP Al-Hikmah Surabaya dan seluruh jajarannya. Dan tak lupa pula juga saya hormati kepada seluruh peserta LKM MTD yang diselenggarakan oleh teman-teman BEM STKIP Al-Hikmah Surabaya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin langsung saja ke pemateri pembahasan. Sebenarnya pengembangan program kerja ini sering dibicarakan atau diobrolin oleh teman-teman, baik itu di organisasi manapun. Ini karena mungkin terkesan santai dan terkesan sepele. Cuman kemampuan teman-teman dan kemampuan kita semua, kadang kita itu istilahnya itu sombong, tapi kita itu tidak bisa mencatat hal-hal yang sifatnya sederhana. Ya contoh saja kayak semacam pengembangan program kerja. Padahal ini sangat penting juga. Sehingga ketika nanti kita ingin menyusun program kerja, kemudian menyempurnakan program kerja, kita tidak kebingungan. Nah, dan generasi yang akan melanjutkan organisasi atau estafet perjuangan itu tidak akan kebingungan bagaimana membentuk program kerja, bagaimana juga kemudian itu membuat terobosan-terobosan baru. Jadi ini sangat penting karena memang pengembangan program kerja itu adalah awal. Kalau dalam pengertian di sini adalah salah satunya ada fungsi perencanaan itu kalau dalam fungsi manajemen. Baik, mungkin langsung saja pembahasan pada kali ini ada pengertian dan tujuan program kerja, sifat program kerja. Ini kurang satu ya pembahasannya ini. Ada manfaat juga, cuman saya lupa tadi malam. Kemudian sifat program kerja, jenis-jenis program kerja, teknik usulan kegiatan, penyempurnaan usulan kegiatan. Ini juga permintaan oleh teman-teman BEM, karena kemarin editornya ada teknik penyusunan, usulan, dan penyempurnaan. Kemudian saya tambahi strategi pengembangan program kerja, komponen pengembangan program kerja. Itu ya. Mungkin next. Nah, di sini ada pengertian. Ini yang atas sendiri ini sebenarnya pengertian, cuman keketik tujuan lagi. Karena mungkin hanya fokus pada tujuan-tujuan tertentu. Oke, tujuan di sini mungkin teman-teman bisa juga adalah seperangkat ide atau gagasan yang diusulkan oleh salah satu anggota organisasi atau kelompok atau komunitas, program kerja yang diusulkan atau yang mau disempurnakan program kerjanya.
Nah, kalau berbicara program kerja atau usulan program kerja, itu tidak terlepas dari fungsi manajemen. Yang lebih sering dikenal dan sering didengar oleh kita semua, itu hanya POAC, tidak ada E-nya. Nah, di sini ada penambahan evaluating gitu. Jadi fungsi manajemen di sini adalah planning, perencanaan, bagaimana kita merencanakan usulan program kerja, bagaimana kita mempertimbangkan beberapa rencana yang ingin diusulkan menjadi program kerja, kemudian berlanjut kepada organizing, pengorganisasian atau penyusunan. Monggo nanti sambil lalu dikoreksi dalam pengucapan bahasa Inggris karena memang masih belum bisa menjadi orang Eropa gitu ya, masih lekat dengan bahasa-bahasa daerah. Organizing, pengorganisasian atau penyusunan. Jadi setelah kita melakukan perencanaan, kita akan melakukan penyusunan. Nah, penyusunan itu tidak akan terlepas dari perencanaan karena itu tahapan yang memang sistematis. Kemudian lanjut kepada equating. Nah, equating ini biasanya langsung masuk kepada pelaksanaan. Bagaimana hasil perencanaan dan penyusunan tersebut kita kemudian laksanakan. Nah, setelah kita laksanakan, lalu kita lakukan pengawasan ataupun pengawalan yang harus terus dikawal secara ketat atau secara terus-menerus. Artinya biar apa yang kita rencanakan, apa yang kita susun, dan apa yang kita laksanakan itu tidak sia-sia. Nah, setelah semuanya diawasi dan apa kira-kira kekurangannya, lalu kita masuk kepada tahap evaluasi atau penilaian. Seberapa jauh program kerja yang kita rencanakan, yang kita susun, kemudian yang kita laksanakan, kemudian yang kita awasi. Apa kira-kira yang menjadi persoalan dan yang menjadi kekurangan dari program kerja yang kita lakukan. Nah, kemudian berlanjut kepada tujuan. Nah, tujuan program kerja untuk memadukan berbagai gagasan yang ingin diwujudkan dalam bentuk kegiatan, menunjang keberlanjutan suatu organisasi atau komunitas. Selain itu, tujuan program untuk membantu tercapainya visi, misi, dan tujuan organisasi. Kebutuhan organisasi dengan adanya program kerja, maka organisasi atau komunitas akan lebih terarah dan jelas eksistensi serta kontribusinya. Jadi tujuan di sini adalah bagaimana kita memadukan atau mewujudkan suatu ide dan gagasan diwujudkan dalam bentuk kegiatan atau program kerja. Nah, untuk menunjang keberlanjutan ataupun keberlangsungan organisasi, maka tujuan daripada program kerja itu adalah membantu visi misi ataupun tujuan daripada organisasi tersebut. Sehingga kita selain memadukan ide, kita akan menemukan beberapa perbedaan ide dan gagasan dari salah satu anggota, dari beberapa anggota organisasi ataupun komunitas, sehingga ketika kita sudah melakukan perembukan yang secara matang dilakukan, maka organisasi atau komunitas akan lebih terarah dan jelas. Nah, biasanya dan hari ini memang sudah keluar dari koridor organisasi. Saya tidak mengatakan organisasi mana dan organisasi apa. Cuman saya rasakan sendiri, bahkan di organisasi saya pun sendiri itu mengalami fokus ya atau timbang sebelah. Nah, kalau di sini tujuan program kerja adalah eksistensi dan serta kontribusi. Nah, sekarang yang lebih mencolok adalah eksistensi, kontribusinya tidak ada. Nah, sehingga kadang teman-teman organisasi itu lebih bagaimana menunjukkan eksistensi, padahal dia tidak tahu substansi atau sebenarnya apa yang ingin dia lakukan, manfaat dan tujuan dari pekerjaan yang dia lakukan. Nah, seiring bergesernya atau merosotnya nilai-nilai koridor organisasi yang dilakukan oleh beberapa teman-teman gitu. Mungkin kita sebagai orang-orang yang mungkin aktif atau mau aktif di organisasi atau baru mau mulai aktif, kita harus menyeimbangkan antara eksistensi dan kontribusi. Nah, kalau saya ibaratkan eksistensi dengan kontribusi ini sama halnya dengan keilmuan dan kepedulian. Nah, banyak orang yang berilmu, tapi dia tidak punya kepedulian. Ada juga orang yang peduli, tapi tidak punya keilmuan.
Nah, sehingga keduanya ini oleh orang-orang tertentu dan oleh orang-orang yang mungkin belum begitu memahami apa arti kepedulian dan apa arti keilmuan, sehingga dibenturkan. Padahal dua-duanya ini saling berkaitan. Jadi, dalam program kerja, jangan hanya eksistensi yang dikedepankan, tapi juga kontribusi. Artinya kontribusi yang bisa kontribusi secara langsung, bisa juga kontribusi melalui beberapa gagasan yang kemudian diperjuangkan atau dikerjakan oleh teman-teman melalui organisasi dengan bentuk program kerja misalnya. Kemudian manfaat. Nah, manfaat dari program kerja ini saya bagi ada 3 ya. Pertama, menumbuhkan jiwa solidaritas. Nah, dengan kita membahas dengan berbagai kepala, berbagai kelompok, kemudian juga berbagai pikiran dan bacaan, bahkan lingkungan orang-orang di organisasi, maka kita akan menemukan beberapa kebersamaan atau solidaritas. Kenapa? Karena di sana akan terbentuk beberapa perembukan yang kemudian kita saling menghargai, kita saling menghormati berbagai pendapat yang ada di dalam suatu organisasi komunitas. Nah, ketika kita sudah semakin bergaul dengan seseorang, maka kesempatan kita untuk memahami karakteristik seseorang maka akan semakin besar. Sehingga jiwa solidaritas terpupuk dan tumbuh dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, melatih tanggung jawab. Nah, melatih tanggung jawab di sini seperti contoh kayak menjalankan tugas. Oke, bukan ini ya, bukan hal yang sangat benar atau istilahnya itu tidak bisa disangkal bahwa ketika kita ikut organisasi kita bertanggung jawab sepenuhnya, enggak. Tapi dengan ikut organisasi dan kita melakukan program yang manfaatnya kita akan mendapatkan kayak semacam, oh ternyata ini tugas saya, ini tanggung jawab saya, dan saya harus melakukan. Jadi apa yang saya kerjakan itu sesuai dengan apa yang saya usulkan dari awal. Nah, sehingga untuk melatih tanggung jawab tidak hanya di organisasi, namun di organisasi ada banyak pekerjaan, ada banyak kegiatan yang mengarahkan kita untuk melatih tanggung jawab kita. Apalagi kepada diri sendiri. Kemudian ada yang ketiga, tujuan yang ketiga itu adalah belajar independen. Nah, kalau berbicara independen, kalau kata bahasa umumnya ya itu mandiri, itu mandi sendiri gitu kan ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita bergerak tidak selalu meminta bantuan orang lain atau tidak menyusahkan orang lain. Tapi ini harus digarisbawahi bahwasanya orang independen bukan berarti individual. Ini berbeda banget ya antara individual dengan independen. Orang individual itu hanya mementingkan kepentingan pribadi atau mengedepankan kepentingan pribadi sehingga melepaskan kepentingan kelompok ataupun kepentingan orang banyak. Nah, ini harus digarisbawahi. Nah, saya dulu juga bahkan sampai hari ini kadang saya juga sering salah mengartikan apa independen kemudian apa mandiri gitu kan. Sehingga perlu kita harus ulas kembali, kemudian harus kita kaji kembali bagaimana pengertian dari independen, pengertian dari mandiri. Tapi yang paling penting adalah kita tidak tidak mengesampingkan bantuan dari orang lain. Intinya kita tidak menyusahkan orang lain. Artinya dengan independen kita bisa lebih kreatif, inovatif dalam melakukan segala sesuatu. Artinya apa? Inovatif tidak bisa dilakukan hanya dengan kita dengan sendiri. Kadang inovatif itu berangkat dari imajinasi kita. Bisa karena kita sendiri merenung di kamar, kemudian melihat senja atau melihat sunrise gitu kan. Atau bahkan kita sedang ngobrol dengan teman-teman kita waktu di warung kopi atau cuman obrolan guyonan saja. Itu kadang kita menimbulkan daya kreativitas kita dan inovatif. Nah, sehingga beberapa gagasan yang ditemukan ini saya gambarkan kalau terkait independen kemudian timbullah kreativitas itu semacam peristiwanya Bung Karno ketika di ND. Nah, salah satu Bung Karno ketika duduk di pohon Pancasila karena pohonnya ada 5 kan ya. Jadi Soekarno itu merenung, memandang pandangannya kepada lautan. Kemudian ada salah satu daun jatuh. Itu Soekarno sendirian. Nah, ketika daun itu jatuh,
lalu Soekarno menemukan pemikiran, menemukan gagasan. Bahwasannya ternyata adalah 5 dari daun ini artinya adalah sebagai ideologi negara kita itu Pancasila. Jadi asal usul atau asal muasal daripada Pancasila itu ya dibentuk dari perenungan Soekarno waktu Soekarno berkontemplasi di ND, kalau nggak salah di NTT itu ya. Jadi memang kadang kita sendirian itu melahirkan gagasan, kadang kita melahirkan juga gagasan. Dan independen itu melatih kita untuk menjaga profesionalitas diri dan juga menjaga profesionalitas organisasi. Dan dalam artian kita jangan hanya terfokus pada untuk memperbaiki citra kita pribadi atau kemudian menjatuhkan, mendiskreditkan teman kita di sekeliling kita, lalu kita membanggakan diri gitu kan. Itu harus kita saling antisipasi dan kalau perlu dihindarkan. Nah, untuk pengertian tujuan dan manfaat program kerja mungkin itu ya. Next ya. Nah, ini ada beberapa sifat program kerja. Di sini saya bagi ada 6 ya, 6 sifat program kerja. Program kerja yang pertama adalah logis. Nggak mungkin kan kalau nggak masuk akal program kerjanya akan diterima dan bahkan diwujudkan gitu kan. Nah, kemudian dia harus masuk akal, mengandung rasionalitas dan mengusulkan sebelum dipikirkan dengan matang. Artinya begini. Program kerja yang sifatnya logis adalah program kerja yang memang betul-betul melalui kajian-kajian atau melalui analisis atau bahkan gambaran yang sangat mendalam atau yang sangat matang gitu ya. Karenanya, kenapa kok harus mengandung rasionalitas? Karena kan nggak mungkin suatu contoh kita mau buat organisasi, mau buat program kerja yang sifatnya tidak masuk akal. Seperti contoh misalkan kita mau mukul orang nanti. Setiap minggu kita mukul orang kan nggak mungkin gitu kan. Itu kan tidak masuk akal. Yang nggak tahu kalau memang concern daripada organisasinya memang organisasi memukul, saya paham gitu. Cuman yang ini secara umum, ini tidak secara spesifik. Organisasi sifat program kerja adalah yaitu pertama itu logis. Kemudian objektif. Objektif ini hampir sama dengan logis, cuman kalau objektif itu artinya objektif itu tidak abstrak. Kayak begini nih misalkan. Kita mengusulkan program kerja, kadang kita cuma bisa ngomong saja. Kayak contoh ya, saya nanti mau membuat Indonesia ini apa istilahnya ya, menjadi lautan misalkan. Atau nanti saya mau buat program kerja yang bisa mendatangkan beberapa investor atau apa. Intinya tidak realistis, itu kayak menghayal saja gitu. Atau jangan-jangan ketika ada teman-teman kita, ini cuman guyon aja ya, bukan mendiskreditkan atau memojokkan, cuman guyon aja. Kalau ada teman kita yang mengusulkan program kerja yang sifatnya abstrak, tidak realistis gitu ya, sambil lalu dibangunin atau enggak suruh ambil wudhu, kemudian takutnya dia lagi tidur atau lagi ngehayal gitu kan. Kalau kata anak sekarang itu ngehalu gitu ya. Jadi memang harus realistis ya program kerja. Karena saya sering menemukan beberapa usulan program kerja, beberapa sifat program kerja yang sifatnya itu abstrak. Nah, jadi jangankan kita gitu kan. Bahkan orang yang lebih intuisinya yang lebih tajam daripada kita, ya kadang tidak bisa menjangkau hal-hal yang sangat abstrak gitu kan. Enggak perlulah yang hal-hal yang dengan realistis gitu. Kemudian tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau kelompok yang bermuara pada kepentingan saat serta merugikan organisasi. Nah, ini artinya tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi adalah pendapat pribadi yang tidak sehat. Seperti contoh, saya mau buat program ini nanti saya akan naik ke sini. Misalkan ini berdasarkan pada jabatan. Kemudian ketika saya mengusulkan program ini, saya nanti akan punya kepentingan ini. Ternyata kepentingan saya seperti ini, ternyata kepentingan kelompok saya seperti ini, sehingga saya harus masuk ke situ. Nah, itu selain merugikan diri sendiri, juga akan merugikan organisasi. Karena apa? Karena muara dan akhir daripada usulan program kerja itu dipengaruhi dan sangat terkontaminasi akal sehat kita, common sense gitu ya.
dipengaruhi oleh pendapat pribadi yang tidak sehat, gitu kan. Sehingga akal-akal yang tidak sehat atau pemikiran yang sehat harus segera direfresh, harus segera diperbaiki, bahkan kalau perlu didaur ulang, gitu kan. Artinya direhabilitasi kalau dalam istilah para pemakai narkoba itu kan. Kemudian partisipatif. Nah, partisipatif di sini adalah yang diajukan saling berkaitan antara tujuan organisasi dengan keinginan seluruh anggota. Nah, ini kadang partisipatif artinya berikut serta seluruh anggota organisasi. Terkadang teman-teman itu tidak memahami tujuan organisasi, sehingga ada yang misalkan si A itu setuju karena ini sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua tidak setuju. Yang pertama karena dia memang tidak setuju dengan organisasinya, dengan tujuan organisasinya, atau memang dia tidak merasa tidak mungkin sebelum adanya usulan program kerja gitu. Nah, menampung segala usulan pendapat dan wujudkan dalam bentuk program kerja. Nah, menampung ini perlu. Kenapa? Banyak teman-teman organisasi, teman-teman mahasiswa, pemuda, bahkan para orang-orang aktif di beberapa ormas atau di partai politik, itu kadang dia itu ini ya tidak aktif atau tidak betah hanya karena tidak ditampung segala usulan pendapatnya, bahkan terkesan diskriminatif gitu. Nah, sehingga apa kehendak atau tindakan selanjutnya yang akan dilakukan adalah selain tidak betah kemudian keluar, bahkan selain keluar dia berdampak pada organisasi. Karena apa? Kadang dia menjelekkan salah satu organisasi atau bahkan organisasi yang dulunya dia tempati, kemudian dia tidak merasa ditampung usulan pendapatnya, malah dia membeberkan kesana kemari, kemudian berucap bahwasannya saya di organisasi ini tidak di istilahnya diusir lah, tidak cocok karena tujuannya begini. Padahal ya ini hanya karena orang-orang tertentu, oknum lah lebih tepatnya, yang tidak bisa menampung dan menghargai ataupun menghormati segala pengusulan dan pendapat yang ingin diwujudkan menjadi program kerja. Jadi sifat program kerja selain logis dan objektif harus partisipatif, harus melibatkan semua peran. Tapi tidak dalam pengambilan keputusan ya. Boleh juga dalam pengambilan keputusan, karena kalau semuanya harus menunggu, semuanya misalkan satu organisasi ada 100 kepala nih. Nah, 100 kepala itu beda-beda dalam mengambil keputusan. Nah, ini nanti nggak kerja dan nggak akan melaksanakan program kerja. Malahan nanti akan sibuk memikirkan bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Karena setiap orang, jangankan setiap hari ya, pikiran orang itu setiap detik itu berubah. Bahkan dipengaruhi oleh melodi musik gitu kan, atau dipengaruhi oleh bacaan lingkungan, atau bahkan dipengaruhi oleh gojolokan teman gitu kan. Nah, sehingga partisipasi dari seluruh anggota memang perlu, namun harus ada partisipasi tertentu, dalam artian harus ada pengecualian, kayak misalkan ini sifatnya pengecualian, karena kalau disampaikan ke bawah atau disampaikan kepada anggota ini berbahaya. Kenapa? Pertama, mereka juga akan ikut memikirkan bagaimana organisasi ini. Misalkan organisasi itu kekurangan uang, gitu. Nah, seharusnya anggota itu tidak tahu. Kenapa? Karena bukan yang di atas pengurus ataupun BPH itu ingin menutup diri, enggak. Tapi lebih kepada bagaimana di bawah itu atau anggota itu lebih fokus pada bagaimana dia belajar, mencari ilmu, tidak usah memikirkan bagaimana kurang uang di organisasi. Kenapa? Mereka akan pikirannya terganggu nanti. Jangankan disuruh mikir uang, disuruh belajar aja kadang merasa terganggu, dan saya merasakan itu dari fase menjadi peserta, menjadi panitia OSI, panitia SC, kemudian menjadi pengurus, itu sangat dirasakan betul. Kemudian tentatif. Nah, tentatif ini adalah program kerja yang sifatnya sementara, bisa jangka pendek, bisa jangka menengah, atau program kerja terkadang muncul tiba-tiba di tengah jalan. Nah, tujuannya adalah untuk merespon kebutuhan organisasi dengan aktual gitu ya. Dengan aktual artinya trending topik, mengikuti topik-topik yang sedang tren sekarang gitu kan.
Misalkan saya mau mengusulkan program kerja bagi-bagi masker, atau misalkan bagi-bagi penyemprotan disinfektan, bagi-bagi hand sanitizer gitu kan. Nah, itu adalah bentuk respon daripada organisasi yang kemudian harus mengusulkan program kerja yang sifatnya sementara. Nah, yang sifatnya sementara ternyata di sini bukan berarti di berikutnya bukan berarti tidak boleh mengajukan, akan tetapi lebih kepada bagaimana organisasi itu merespon suatu kejadian atau suatu topik tertentu yang kemudian menjadi trending topik. Nah, sehingga bisa melalui kajian-kajian aktual, pembahasan-pembahasan aktual gitu kan. Kemudian berlanjut ke next, sistematis. Nah, sistematis di sini program kerja ini harus tersusun dengan baik. Kemudian serupa dengan program kerja tentang fungsi manajemen yaitu organisasi, menyusun dan merancang program kerja yang diusulkan. Nah, sistematis di sini hampir sama dengan fungsi manajemen yang disebutkan di pengertian di awal, bahwasannya sistematis di sini adalah hampir sama, menyusun dan merancang. Tujuannya apa? Agar segala usulan atau segala pendapat mengenai program kerja, mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan itu bisa terstruktur. Misalkan kita membuat event kalender event, misalkan nih LKMMTD nih, acaranya BEM STKIP Al-Hikmah Surabaya ini harus terlaksana di bulan Maret. Kemudian di bulan April itu ngapain, acara apa, dan seterusnya. Karena apa? Karena kalau kita tidak membuat kalender event, tidak disusun secara sistematis, maka akan kewalahan. Selain tidak kewalahan, sasaran kita, apa yang kita bahas di dalam rapat kerja, itu kadang meleset atau bahkan tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Nah, kemudian ada program kerja sustainable, berkelanjutannya. Nah, kalau sebelumnya bersifat sementara atau tentatif, program kerja yang bersifat sustainable lebih mengacu pada program kerja jangka panjang. Nah, nanti di sini dijelaskan jenis program kerja, yaitu ada Prokerwa, program kerja wajib atau Prokertas, program kerja prioritas. Nah, sifat program kerja ini harus sering dilakukan tindak lanjut secara berkala. Nah, biasanya kalau di negara itu RPJMN ya, rencana pembangunan menengah panjang apa gitu, saya lupa. Intinya sifatnya kalau sustainable ini berkelanjutan dan harus sering dilakukan tindak lanjut secara berkala. Karena kenapa? Karena yang pertama, selain sifatnya jangka panjang, program kerja yang sustainable ini merupakan program kerja wajib, dan kadang setiap tahun itu harus sering dilaksanakan dari setiap masa, bahkan setiap masa itu berlaku dan bahkan tidak terhentikan kalau program wajib. Nah, juga dengan program Prokertas, program kerja prioritas. Nah, program kerja prioritas ini bisa juga setara dengan program wajib, cuman biasanya program kerja prioritas ini diusulkan di departemen di bawahnya atau divisi di bawahnya, atau kalau dalam BEM di kementerian. Kan, oh ternyata hasil rapat kerja itu masuk dalam daftar program kerja prioritas atau daftar Prokertas. Nah, ternyata setelah kita mengusulkan beberapa program kerja dari beberapa kementerian, divisi, bahkan departemen gitu. Nah, itu nanti ada kan beberapa pertimbangan yang memang sama-sama dilakukan oleh beberapa pengurus atau yang bertugas dari apa yang sudah diusulkan dalam mau dimasukkan ke program kerja wajib, Prokerwa, atau mau diusulkan menjadi program kerja prioritas atau Prokertas. Biasanya teman-teman dan pengalaman saya juga, kalau program wajib itu lebih kepada usulan pengurus inti atau badan pengurus harian, atau kalau dalam presiden itu di internal ini ya, internal istana gitu kan ya, internal istana. Nah, kalau Prokertas bisa juga masuk usulan program pengurus inti atau BPH, bisa juga masuk ke program divisi, kementerian atau bahkan departemen. Karena apa? Karena sustainable, berkelanjutan. Bukan. Nah,
ingin saya lagi ingatkan kembali bahwasannya sustainable berkelanjutan tidak bertentangan dengan tentatif ya. Artinya itu beda porsi. Nah, kalau tentatif untuk merespon hal-hal yang sifatnya trending topik, kalau sustainable itu sifatnya jangka panjang. Sedangkan tentatif jangka pendek atau bahkan jangka menengah. Nah, lebih mengikuti perkembangan zaman. Kalau tentatif, kalau sustainable bisa juga selama 1 tahun, bisa 2 tahun, bahkan bisa 5 tahun, bahkan 10 tahun. Karena berkelanjutan. Dan berkelanjutan itu tidak harus kemudian kita, misalkan kita buat seminar sekarang tentang seminar nasional tentang masalah hukum misalkan. Kemudian lanjut kepada tentang ekonomi. Nah, bukan berarti ketika kita ingin melakukan program kerja wajib yang sama seminar, bukan berarti kita tidak boleh mengadakan topik selain hukum. Boleh. Pertama, asalkan kesepakatan teman-teman dan juga tujuan dan konsep yang diciptakan di seminar yang pembahasan ekonomi itu mungkin tidak jauh beda. Kalau pembahasannya pasti berbeda. Itu artinya yang sustainable di sini harus dilakukan tindak lanjut atau follow up kepada internal pengurus sendiri atau bahkan pada para anggota. Nanti boleh boleh diinterupsi atau boleh disanggah kalau misalkan pembahasannya entah itu terlalu garing, terlalu kurang menarik dan lain sebagainya, nggak apa-apa diinterupsi ya. Tapi kedengeran kan? Karena soalnya di sini agak ramai. Kedengeran suara saya kan? Dengar Bang Anto. Jelas. Oh, kedengeran ya. Oke. Lanjut next. Nah, ini adalah jenis-jenis program kerja. Sebenarnya ini saya cari dalam buku, bahkan dalam pedoman, dalam jurnal, atau mungkin saya terbatas dalam mencarinya. Ini saya belum menemukan istilah-istilah proker, prokertas, bahkan prokerlan ini ya. Saya belum pernah menemukan. Ya. Tapi saya mencoba, saya sih masih baru, karena memang sebelumnya saya tidak menemukan. Program kerja wajib, prokerwa. Istilahnya biar teman-teman itu ketika ini program apa? Program kerja wajib kan panjang gitu kan. Program prokerwa. Kalau biar nggak kalah sama DPR kan. DPR kan kalau program legislasi nasional itu DPR menyebutnya prolegnas. Nah, kita di organisasi juga harus lebih irit atau lebih mudah menyebutkan, yaitu menggunakan istilah prokerwa, prokertas, bahkan prokerlan gitu. Nggak apa-apa, atau yang kurang menarik misalkan istilahnya nanti bisa dirubah. Ini tidak pakem soalnya. Nah, saya jelaskan program kerja wajib. Nah, di sini jenis program wajib selain diwujudkan dalam waktu jangka panjang juga berlaku dari masa ke masa dan wajib dilaksanakan. Karena sudah wajib ya, jadi wajib dilaksanakan. Program kerja ini selain diusulkan dalam rapat kerja, juga dibahas dan diusulkan dalam pertemuan yang melibatkan semua anggota. Contohnya kongres, musyawarah besar, mubes, sidang paripurna. Kalau dalam BEM biasanya sidang paripurna atau sidang istimewa ya. Program wajib ini salah satu rangkaian yang memang akan dilaksanakan oleh beberapa para anggota atau teman-teman organisasi yang kemudian harus dilakukan dalam setiap ini ya masa dan bukan ini ya, dan bukan mempersempit generasi berikutnya dengan adanya program wajib. Kalaupun nanti ada inovasi baru, bisa dirubah konsepnya, juga bisa dirubah kegiatannya, tapi memang memerlukan kajian ataupun pembahasan yang lebih mendalam lagi untuk merubah program kerja. Apalagi sampai merubah program kerjanya, merubah konsep saja kadang teman-teman lama atau pemain lama yang mungkin cenderung konservatif gitu ya, itu biasanya lebih memperkirakan apa yang akan terjadi dan mempertanyakan kenapa kok menggunakan konsep itu, kenapa kok diganti dengan program wajib yang seperti itu. Ini memang harus rasional. Kenapa kok tadi sifat program kerja harus salah satunya harus ada logis. Dari situ fungsinya. Kemudian program kerja prioritas. Ini yang hampir mirip dengan penyebutannya DPR ya, prolegnas, prokertas, ya. Sama-sama AS gitu kan.
Nah, jenis program kerja orientasi diusulkan dirancang pada rapat kerja oleh pengurus inti atau divisi atau departemen di bawahnya. Jenis program kerja ini bisa dilakukan dalam waktu jangka pendek, menengah, dan panjang. Artinya, kalau prokertas itu ada tiga tingkat tertentu ya, 3 waktu tertentu. Ada jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjang. Karena kadang ketika di rapat kerja, teman-teman biasanya organisasi itu rebutan antar divisi, antar departemen, antar kementerian itu rebutan. Rebutan apa? Pertama, rebutan kalender pelaksanaan. Yang kedua, rebutan bagaimana ini nih yang harus dijadikan program prioritas. Ini nih yang harus dijadikan program susulan gitu kan. Jadi nanti harus ada koordinasi atau komunikasi dengan beberapa kementerian atau divisi atau departemen. Artinya apa? Untuk mengantisipasi terjadinya miskoordinasi, miskomunikasi, bahkan disorientasi. Nah, kadang teman-teman saking mangkelnya ya, saking nggak senengnya ketika ditolak, tidak dijadikan program kerja prioritas, padahal ini sudah pembahasannya sudah lama, dibahas oleh teman-teman yang lain, teman-teman divisi, kementerian, departemen, kenapa kok tidak dijadikan program kerja prioritas? Nah, ini perlu digarisbawahi bahwasannya program kerja prioritas itu tidak semuanya menggeser atau mengesampingkan program kerja susulan atau prokerlan, enggak. Ya, nanti jenis program kerja ini kalau bisa semuanya harus sama-sama ada. Kenapa? Karena yang pertama, kita selain mengantisipasi adanya kecemburuan sosial di internal organisasi, juga kita harus berpikir visioner, berpikir jauh ke depan untuk bagaimana kemungkinan yang terjadi. Tapi jangan jadi peramal ya, hanya memprediksi saja. Nah, artinya visioner di sini adalah bagaimana kita sebelum menentukan program kerja susulan, karena ini sifatnya trending topic, jadi nanti kita bisa harus berpikir ke depan, sedikit panjang. Oh, ternyata nanti di tahun sekian mungkin ada peristiwa seperti ini. Nah, pandemi kan orang-orang mungkin bahkan para organisatoris, para politisi, para akademisi, bahkan para pengamat dan ini ya, para tokoh-tokoh masyarakat itu tidak bisa menafikan bahwa pandemi ini akan terjadi. Bahkan selama ini kan. Nah, jadi memang pikiran-pikiran visioner, pikiran-pikiran progresif itu memang diperlukan dalam suatu organisasi. Utamanya dalam membentuk program kerja dan meletakkan jenis-jenis program kerja. Nah, kemudian program kerja susulan, prokerlan. Nah, prokerlan di sini untuk topik yang disorot oleh publik atau hanya sekedar mengisi kekosongan waktu. Program ini biasanya diusulkan atau dirancang melalui rapat koordinasi rakor atau maupun rapat terbatas ratas. Nah, ini hampir sama ya dengan sifat programnya tentatif. Jenisnya prokerlan, program kerja susulan, sifatnya tentatif. Artinya apa? Ini menanggapi atau merespon topik yang tengah disorot oleh publik. Misalkan lihat di Twitter, misalkan dasarnya, di Twitter ternyata yang trending ini nih. Jadi nanti harus karena kita kosong waktu, karena kita nggak ada kegiatan, bagaimana kalau kita mengadakan kegiatan diskusi atau cuman ngobrol-ngobrol santai saja, nggak masalah. Selagi itu dalam tahap konfirmasi, utamanya pucuk pimpinan organisasi. Nah, kalau di dalam BEM itu biasanya pres ya, kalau di univ, kalau di fakultas ada gubernur. Jadi ini memang betul-betul dipertimbangkan antara jenis program kerja wajib, prokerwa, prokertas, program kerja prioritas, program kerja susulan. Ini harus betul-betul dibagi ya, atau diklasifikasi. Bagaimana pengelompokan, penyusunan yang kemudian tidak akan menjadi, artinya hanya program wajib saja yang dijalankan. Kemudian program kerja prioritas tidak dijalankan, apalagi prokerlan gitu kan, bahkan tidak jalan sama sekali. Nah, ini perlu dievaluasi, direfleksi kembali, bahkan perlu didaur ulang seperti saya katakan tadi. Kalau ada memang yang hal-hal yang memang sudah menyimpang bias dari apa tujuan organisasi, memang harus betul-betul adaptif ya. Karena orang-orang yang beradaptasi itu
adalah musuh terbesarnya adalah orang kaku. Jadi kita jangan jadi, kalau mau jadi orang tua, jangan jadi orang tua yang kaku, jadilah orang tua yang menerima hal-hal baru. Nah, sebaliknya kalau kita mau jadi orang muda atau menjadi angkatan muda, kita jangan menyalahkan atau bahkan merubah kultur sepenuhnya dari beberapa kaum tua yang kemudian kita benturkan dengan beberapa bentuk kultur baru yang itu sangat bertentangan. Artinya harus ada koordinasi, harus kooperatif antara kaum muda dengan kaum tua. Ini sempat dibahas kemarin di dalam topik organisasi masa kini, konservatif versus inovatif. Itu menarik sekali. Gitu. Kan dijadikan pembahasan oleh teman-teman gitu. Karena memang konservatif dan inovatif itu, pertama konservatif terkesan kaum tua, inovatif terkesan kaum muda. Padahal kaum tua juga memiliki kesempatan untuk bersifat inovatif. Kaum muda pun juga demikian. Juga sama-sama memiliki sifat atau bisa bersifat konservatif. Tergantung bagaimana pandangan, bacaan, bahkan lingkungannya. Nah, ini diusulkan, dirancang melalui rapat koordinasi dan rapat terbatas ini nanti bisa diartikan sendiri ya, ditafsirkan sendiri. Tapi kalau ingin saya artikan di sini, koordinasi itu biasanya seluruh pengurus, baik inti, divisi, departemen, atau bahkan kementerian, itu semuanya. Kalau dalam BEM biasanya rapat kabinet. Tapi kalau dalam organisasi, baik itu organisasi eksternal, organisasi internal kampus, organisasi mahasiswa daerah, itu biasanya menggunakan rapat koordinasi. Nah, kemudian rapat terbatas. Rapat terbatas ini bisa hanya tiba-tiba saja. Oh, ini ada hal-hal yang harus mendesak nih, penting gitu ya. Jadi kita harus rapat terbatas saja. Jadi nggak usah, kadang nggak pengumuman dulu, atau bahkan pengumuman kadang mepet banget pengumumannya. Dan hasilnya memang harus terus di-share, harus dibagikan. Karena apa? Karena kita selain anggota kita selain nggak ikut rapat terbatas, mereka juga tidak akan ketinggalan informasi. Jadi memang dari rapat terbatas ini biasanya yang sering melakukan itu adalah pengurus inti rapat terbatas itu. Kemudian berlanjut ya, next. Nah, ini teknik penyusunan usulan kegiatan. Ini juga bagian dari permintaan atau daripada TOR yang diusulkan oleh teman-teman panitia, teman-teman BEM. Jadi hanya sedikit kalau permintaannya, cuman saya tambahi. Nah, di sini ada ini ya, ada 3 teknik penyusunan usulan kegiatan. Pertama, analisis perencanaan. Nah, sebelum melakukan penyusunan usulan kegiatan, sebaiknya terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan dan keadaan. Kalau kebutuhan itu lebih kepada sumber daya alam, bukan sumber daya alam ya. Kalau di desa biasanya atau dalam lingkungan biasanya berlaku pada sumber daya alam. Jadi kalau dalam organisasi atau komunitas, kebutuhan itu bagaimana kebutuhan organisasi yang mungkin sifatnya berbentuk fisik. Menganalisis kebutuhan untuk mengetahui apa yang dimiliki oleh organisasi atau komunitas. Nah, yang dimiliki organisasi itu misalkan organisasi itu hanya cuma memiliki tujuan, tidak memiliki sekretariat, tidak memiliki produk hukum yang sah gitu kan. Tidak punya legalitas yang resmi atau bahkan tidak punya beberapa landasan hukum organisasi yang jelas, sehingga kadang implementasi daripada anggota organisasi itu bingung untuk bagaimana melaksanakannya gitu kan. Jadi memang perlu menganalisis kebutuhan, kemudian juga menganalisis keadaan SDM. Nah, ini di dalam tahap perencanaan. Jika menyusun kegiatan, jika ada orang yang mengusulkan, analisis dulu perencanaannya. Oh, ini ternyata perencanaannya demikian. Kemudian demikian, lalu nanti goalnya apa, activity-nya apa, perasaannya apa nanti. Kemudian menganalisis keadaan sebagai upaya mengetahui kemampuan dan keinginan anggota. Nah, ini kadang fatal ya. Kadang sering ditinggalkan oleh teman-teman. Padahal sumber dari semua organisasi, sumber dari persoalan yang timbul di organisasi itu sebenarnya berada di SDM, ada di manusia, atau ada di anggotanya. Terkadang kita menganalisis peranatuan saja,
tanpa kita menganalisis keadaan, yaitu tentang bagaimana kita mengetahui kemampuan dan keinginan. Ada orang yang mampu tapi tidak ingin ya, atau kewenangan gitu ya. Ada orang yang ingin tapi tidak punya wewenang gitu ya. Jadi kemampuan, keinginan, atau bahkan kewenangan itu memang harus satu kesatuan, harus berjalan beriringan, bukan malah ditabrakan, apalagi dibenturkan gitu. Ini memang perlu dikembangkan menjadi kegiatan analisis bencana yang memang diusulkan oleh beberapa anggota dengan menganalisis minatnya anggota itu apa, kemudian bakatnya apa, kemudian ada kemampuan dalam bertindak itu apa, itu memang harus masuk dalam analisis bencana. Ini nyambung juga dalam manajemen planning tadi di atas pengertian tentang program kerja. Kemudian pertimbangan usulan kegiatan dari semua anggota yang hendak dikembangkan menjadi program kerja. Bisa dilakukan secara individual maupun institusional melalui pertemuan atau rapat secara berkala. Nah, pertimbangan itu banyak ya. Mungkin tadi agak sedikit disinggung oleh Pak Korowil, Pak Mail terkait pertimbangan mungkin bagaimana mengambil keputusan. Ini juga mengambil keputusan juga. Cuman ini lebih kepada teknik usulan kegiatan, bagaimana kita mempertimbangkan usulan kegiatan dari semua anggota yang sudah dikembangkan menjadi program kerja. Salah satunya bisa dilakukan secara individual, yaitu secara pribadi sama Mas Handayani misalkan. Mas Handayani ngusulin program kerja seminar misalkan. Nah, nanti saya bisa melakukan pertimbangan secara individual. Mas Handayani ngomong ke saya secara pribadi, individual. Oke, pertimbangannya begini, nanti saya sampaikan ke pengurus yang lain. Atau nanti Mas Handayani bisa menyampaikan dalam forum atau pertemuan secara berkala. Agar apa? Agar usulan kegiatan yang ingin diusulkan itu tidak hilang begitu saja ya, tidak termakan oleh penting, sehingga dilakukan secara individual dulu baru atau bahkan institusional dulu. Tapi yang harus dihindari dalam pertimbangan institusional itu kita harus melihat, jangan kemudian karena orang itu agak nyeleneh misalkan di organisasi, satu orang itu yang usulkan kegiatan itu agak nyeleneh, jangan kemudian kita sorot kemudian diskreditkan atau bahkan kita serang, kita pojokkan. Nah, itu. Jangan juga ketika kita mengadakan pertimbangan secara individual, jangan kemudian kita bermain di belakang. Artinya apa? Ada hal-hal yang tidak diketahui oleh pucuk pimpinan organisasi yang kemudian kita lakukan di belakang. Misalkan saya akan mengadakan kegiatan ini tanpa sepengetahuan pucuk pimpinan. Nah, ini selain membuat perpecahan, juga akan membuat gaduh organisasi, dan ini akan menghambat kinerja, menghambat kreativitas, menghambat bagaimana cara berpikir kita, ya karena terkontaminasi dengan hal yang seperti itu. Katanya tadi ya, kalau secara individual kita jangan kemudian membuka forum yang itu memang sifatnya di luar ini ya. Jadi pertimbangan individual, catatannya adalah kita tidak kemudian membuat keputusan, membuat pertimbangan. Inilah, misalkan saya sama Mas Handaya ini misalkan saya nggak suka nih sama Mas Handaya ini misalkan, kemudian saya ngajak teman saya, sama-sama anggota organisasi. Ini pertimbangannya nanti kalau seperti ini nanti kamu serang ya di forum, nanti matikan mentalnya, kamu nanti pojokkan dia biar dia hapus misalnya. Jangan. Karena itu memang apa namanya? Memang tujuan yang tidak mulia. Bahkan kesannya negatif ya. Nah, itu memang sangat merugikan organisasi, merugikan orang banyak lah. Gitu ya. Nah, kalau institusional itu tadi, jangan kemudian hal-hal yang ketika ada pertemuan secara berkala atau bahkan secara berbarengan pertemuannya, nanti kita saling mencari kesempatan untuk kemudian mumpung banyak orang ini misalnya
saya harus memalukan dia, saya harus ngomongin di depan orang banyak-banyak biar dia tahu diri tuh misalnya. Nah itu hal-hal yang harus dihindari. Bahkan jangan pernah timbul apalagi di organisasi. Karena organisasi itu adalah tim, kerjasama, sama-sama kerja. Jadi apapun yang menjadi tanggung jawab, apapun yang menjadi tugas daripada kita, itu kita harus sama-sama menjalankan. Nah, ini kemudian indikator keberhasilan. Indikator ini adalah petunjuk keberhasilan, mengukur keberhasilan kegiatan yang ada sebelumnya, melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap usulan kegiatan yang baru dan yang akan diusulkan, mengukur sasaran yang ingin dicapai dan mengantisipasi kegagalan yang terjadi sebelumnya. Nah, misalkan begini nih, kita membuat LKMPD nih sekarang, Mas Farhan, kemudian Mas Dayani, bahkan teman-teman yang lain membuat LKMPD. Apa indikator keberhasilannya? Misalkan kita menentukan nih, ternyata indikator keberhasilannya saja. Kalau peserta paham semua materi, KMTD ini berhasil. Kalau kemudian kita tingkatkan kepada implementasi, nah itu kita ukur lagi indikatornya. Oh ternyata indikatornya pada implementasi. Apakah semua peserta KMTD atau bahkan sebagian lebih separuh atau 70% sudah mengimplementasikan hasil yang disampaikan oleh LKMTD? Itu juga masuk kepada indikator keberhasilan. Kemudian mengukur sasaran. Sasarannya apa? Misalkan sasarannya ketika nanti peserta mengikuti LKMTD, sasarannya nanti peserta bisa menguasai materi, bisa public speaking, bisa ngomong di depan bisa percaya diri, atau bahkan bisa melampaui pengurus, melampaui teman-teman dia gitu. Nah, itu juga mengukur sasarannya. Jadi harus tentukan dulu, dibuat klasifikasi. Indikator keberhasilannya apa, indikator sasarannya apa, atau ukuran sasarannya yang dicapai gitu kan. Jadi dengan adanya seperti ini, mengantisipasi kegagalan yang terjadi sebelumnya, atau bahkan belum pernah terjadi kegagalan, kita mengantisipasi kegagalan berikutnya. Nah, itu. Jadi memang indikator keberhasilan itu memang sangat diperlukan di organisasi. Next ya. Nah, penyempurnaan usulan kegiatan. Nah, tadi jatuh-jatuh terus apanya ya? Soalnya ini headset lagi ini berdiri. Ini masih tetap pesertanya ya? Alhamdulillah tambah 3 orang ya. Oke, kita lanjut ke penyempurnaan usulan kegiatan ya. Nah, penyempurnaan usulan kegiatan itu masuk ke fungsi manajemen yang ada di pengertian di awal, yaitu pengawasan dan evaluasi. Nah, saya mau bahas pengawasan. Nah, dalam rangka penyempurnaan usulan kegiatan, pengawasan atau kontrol terhadap usulan program kerja yang sudah ada dan baru ada harus dioptimalkan. Karena jika lemah pengawasan dari anggota organisasi atau komunitas terhadap kegiatan mengakibatkan hilang begitu saja dan terlupakan, sehingga peningkatan dalam mengawal usulan kegiatan yang disempurnakan menjadi kewajiban anggota organisasi atau komunitas. Nah, di sini adalah kita harus peningkatan atau pengawasan atau pengawalan pada usulan program kerja yang hendak disempurnakan. Kenapa? Karena contoh nih, ada teman-teman itu misalkan baru nih, ada anggota baru atau bahkan mahasiswa baru nih, ternyata ada kejanggalan, ada keganjilan di dalam ADRT yang ada di BEM STKIP misalkan. Nah, ternyata saya mau mengusulkan ini nih nanti. Saya mengusulkan ini. Sehingga jika pengawasannya lemah, daya ingatnya lemah, atau bahkan pengawalannya lemah hingga sampai kepada sidang paripurna, musyawarah besar, atau bahkan sidang istimewa, maka itu hilang begitu saja, bahkan dilupakan atau dipura-pura lupa gitu kan. Karena apa? Peningkatan pengawasan, peningkatan pengawalan terhadap usulan kegiatan yang tujuannya untuk menyempurnakan kegiatan atau untuk menyempurnakan organisasi itu adalah suatu hal yang wajib dikawal dan diawasi oleh, bahkan kalau perlu disampaikan saja dari awal-awal melihat keganjilan, melihat kejanggalan, langsung disampaikan. Pres misalkan, ketua misalkan, ini ada kejanggalan di organisasi. Nah, atau bahkan jangan hanya secara lisan saja, secara tertulis. Kalau bisa ini ya
ditaruh di flash disk, di Google Drive, atau bahkan di print, tempel, laminating biar nggak rusak misalnya. Ini yang nih harus dirubah nih tahun depan. Nah, itu harus perlu memang. Nah, jadi memang harus begitu ya. Harus betul-betul pengawasannya harus betul-betul terus berkala, terus ditingkatkan, jangan sampai lemah. Karena lemah sedikit pun kita akan terkecoh. Nah, hal yang memang ada beberapa yang ingin berusaha atau ingin tidak mengabaikan apa yang menjadi ini kita ya, jadi keinginan kita, keinginan organisasi. Ini waktunya tinggal berapa? Ini habis Kak pas 10.35. Sudah habis sekarang? Iya, nggak apa-apa. Oh, sudah habis. Ya. Saya lanjut apa saya cukup sampai di sini? Kita lanjut tanya jawab. Oh, tanya jawab saja. Ya, mohon maaf tadi ya, panjang banget soalnya. Ini tinggal 2 ya, strategi dan ini ya, komponen. Ya, kesimpulan juga. Next ya. Mungkin tanya jawab bisa dilanjutkan. Baik. Terima kasih. Saya ketemu pada Bung Anto yang telah menyampaikan teknik penyusunan usulan kegiatan atau program kerja dan penyempurnaan kegiatan usulan atau program kerja. Ini banyak sekali organisasi itu lebih tinggi eksistensinya daripada kontribusinya. Maka kita dan itu bisa menyeimbangkan antara kontribusi dan eksistensi. Dan banyak sekali saat ini orang yang berilmu tapi tidak peduli. Dan semoga kita menjadi orang yang berilmu dan juga peduli. Kemudian sifat program kerja itu ada 7. Di antaranya logis. Logis artinya tidak abstrak dan bisa kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota. Kemudian yang kedua yaitu objektif. Objektif artinya sama seperti logis. Ini bisa kita sesuaikan dengan kemampuan dari para anggota kita. Kemudian partisipatif, yakni harus menampung usulan dari setiap para anggota dari organisasi kita. Kemudian bersifat tentatif atau sementara, ini mengikuti perkembangan berita aktual seperti itu. Kemudian secara sistematis atau tersusun secara manajemen, yakni tersusun secara kalender di program kerja kita. Kemudian ini berkelanjutan atau jangka panjang. Kemudian jenis program kerja itu ini ada program kerja wajib ya, yang melibatkan seluruh anggota, itu bisa dilaksanakan seperti pemilihan kepengurusan maupun rapat pleno. Kemudian ada proker prioritas, ini yang ada jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, dan jangka waktu panjang. Kemudian yang ketiga, proker susulan, itu bisa diusulkan melalui rakor atau rapat koordinasi, dan juga ratas atau rapat terbatas yang dilaksanakan biasanya oleh pengurus inti. Itu dari kesimpulan dari yang disampaikan oleh Bung Anto. Semoga apa yang disampaikannya pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita implementasikan di tiap. Amin. Ini sesi tanya jawab. Ini tentunya 10 menit. Teman-teman dari pengurus BEM dan pengurus HIMA, dan kami persilakan. Iya Mas Andi ini. Chat dan Mas Derajat. Tanya langsung ya? Ya boleh. Oh iya siap. Oh boleh, kalau bisa langsung aja ya, atau dihadapkan kameranya biar lebih ini ya, interaktif gitu ya. Ya terima kasih Mas Moderator atas waktunya. Sangat luar biasa materi yang disampaikan Bung tadi perihal program kerja dan lain sebagainya. Ada juga disinggung sedikit
perihal pengambilan keputusan. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan mengacu kepada penjelasan Bung Anto tadi, kami kan di ISTEKA IPL Hikmah ini terkhusus semuanya itu dijadikan sebagai anggota organisasi. Nah, yang mana berhubungan dengan sumber daya manusia atau SDM yang tadi sudah dijelaskan. Yang saya ingin tanyakan, kan kami semuanya ini tergabung dalam organisasi yang mana orang tersebut entah setengah-setengah mau masuk organisasi atau benar-benar mau masuk organisasi dan tidak mau ikut dalam organisasi. Nah, strategi pengembangan SDM yang bagaimana kiranya yang bisa menempatkan masing-masing SDM yang tiga berbeda tadi itu dalam posisi yang tepat. Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Sangat luar biasa. Ini saya langsung jawab apa nunggu pertanyaan lain? Langsung jawab ya, Bapak. Langsung jawab ya. Coba pertanyaannya diulang. Intinya kayak gini ya. Bagaimana kita kita mengembangkan atau memosisikan orang-orang yang mungkin ikut organisasinya setengah-setengah begitu. Iya, tepat sekali. Strateginya seperti apa begitu ya? Iya, strategi pengembangan SDM-nya bagaimana? Oh, seperti itu ya. Oke, saya jawab ya. Sebenarnya saya sering melakukan pembahasan dengan beberapa teman-teman terkait bagaimana gimana ya cara kita mengembangkan anggota organisasi yang ikut setengah-setengah. Nah, ini jangankan yang kayak di BMS 3IP yang semuanya secara otomatis menjadi anggota organisasi begitu ya. Nah, di organisasi saya aja kadang yang tidak diwajibkan atau kadang anak-anak teman-teman itu bilangnya wajib, itu kadang nggak ada yang ikut, bahkan yang jadi pengurus pun itu setengah-setengah gitu kan. Nah, strategi apa? Yang pertama, saya mau bicara faktor dulu ya. Faktor mereka tidak aktif, yang pertama dia tidak paham. Yang kedua, dia tidak ada yang kenal. Yang pertama tidak ada yang kenal, yang kedua tidak paham. Yang ketiga, orang yang mungkin prosesnya setengah-tengah di organisasi itu memang berangkat dari ketidakpahaman itu sehingga tidak ada minat untuk aktif. Nah, strateginya pertama kita harus ini nyambung ya dengan penjelasannya Pak Mail tadi, cuman Pak Mail itu lebih kepada kecerdasan. Saya ingin menggunakan kalau dalam manajemen organisasi itu ada pendekatan material yang bersifat beberapa aturan, ada juga pendekatan imaterial. Nah, pendekatan imaterial itu sifatnya ada tadi yang disebutkan Pak Mail, ada intelektual, ada emosional, ada intelektual, bahkan ada spiritual. Nah, teman-teman biasanya lebih fokus pada bagaimana kita mencerdaskan, bagaimana kita membuat pintar anak orang, tapi mereka lupa. Kayak kalau kata orang suami istri itu lahir batinnya tidak terpenuhi semuanya gitu kan. Jadi hanya intelektualnya saja yang dipenuhi, sehingga kadang misalkan contohnya begini, emosionalnya yang tidak terpenuhi atau spiritualnya yang tidak terpenuhi. Contoh kalau emosional, teman-teman itu kadang ketika ada orang yang cerita masalah keluarga kepada teman-teman organisasi, biasanya digojlok atau bahkan ada yang ya perhatian juga ada, kadang juga berlebihan gitu kan. Nah, digojloknya kayak gini misalkan, ini ternyata anaknya manja ya, ternyata begini ya kalau gimana. Kalau cerita keluarga, bahkan itu dibeberkan ke salah satu organisasi, kemudian itu menjadi bahan. Nah, ketika orang itu terdengar, berarti organisasi ini orang-orang organisasi ini memang tidak harus terbuka ya, tidak harus apalagi masalah keluarga gitu. Karena orang-orang ini kan berbeda-beda kalau di organisasi, apalagi masalah keluarga. Ada yang menganggapnya privasi, ada yang bahkan menganggapnya karena di organisasi adalah keluarga kedua, sehingga semua masalah keluarga di rumahnya itu dilimpahkan ke organisasi. Bukan organisasi tidak mau ya, artinya organisasi itu harus siap. Nah, strateginya itu pertama adalah kita harus pendekatan emosional. Kita harus kena dengan emosinya. Pada waktu apa saja dia emosi, pada waktu apa saja dia tersentuh.
pada waktu apa saja dia menangis, sedih, atau bahkan senang. Nah, itu yang kurang oleh teman-teman organisasi. Bahkan sampai hari ini saya masih sering melakukan itu, cuman kadang gagal. Gitu. Tapi memang sulit untuk merubah, tapi untuk berusaha, saya yakin pasti bisa. Artinya, kita harus terus meningkatkan, pertama memang pendekatan emosional. Bagaimana kita untuk kemudian tidak hanya berbicara intelektual, apalagi juga tidak hanya berbicara spiritual, tapi juga berbicara emosional. Hargai dulu, hormati, atau bahkan kasih masukan kepada teman kalian atau teman-teman kita yang memang punya masalah keluarga. Karena kalau broken home itu memang mengganggu loh ya, mengganggu banget. Jangankan ke organisasi, kehidupannya diri sendiri kadang tidak mengurus. Saya memang ya mungkin teman-teman banyak ya punya teman-teman broken home gitu ya, ada masalah dalam keluarga aja. Itu nggak usah jauh-jauh organisasi kita melihat saja dalam kehidupan bagaimana dia menata hidupnya sendiri, nggak, meskipun nggak semuanya ya, tapi kebanyakan orang-orang broken home itu memang terganggu banget gitu secara psikologis, kemudian secara mental ataupun secara ini ya, pikiran akal sehat itu memang terganggu. Jangankan gabung gitu ya, sendiri aja lu males, pengen mati, pengen meninggal aja gitu maunya. Jadi memang perlu pendekatan emosional itu dan intelektual, yaitu tadi yang sudah disampaikan, itu bagaimana kita memfasilitasi ketika kader atau ketika anggota misalnya, Kak, saya mau butuh bukunya dong misalnya, atau Kak, saya mau cari buku, temenin dong misalnya, atau bahkan pendekatan spiritual. Nah, pendekatan spiritual ini hampir sama dengan pendekatan emosional, sering diabaikan. Kak, sholat yuk, nggak usah soalin kamu misalnya. itu lumrah terjadi gitu kan, padahal itu dampaknya besar loh. Saya merasakan itu. Bahkan mungkin teman-teman BEM yang sudah jadi pengurus, bahkan yang masih jadi anggota, itu mulai merasakan hal-hal seperti itu. Memang teman-teman tuh keinginannya untuk intelektual itu jauh lebih tinggi daripada mengembangkan pendekatan emosional dan pendekatan spiritual. Mungkin itu ada 3 tadi. Mungkin kalau ada yang lain, ada juga pertimbangan sosiologis, antropologis juga, secara budaya dia orang mana misalkan, kemudian secara antropologis ciri orang, misalkan orang Madura nih, orang Madura itu seperti apa, orang Surabaya itu seperti apa, orang Malang itu seperti apa gitu misalnya. Jadi itu memang harus di ini dulu, memang butuh orang-orang seperti itu, orang-orang yang bisa memberikan pencerahan pada atau memberikan solusi kepada teman-teman yang memang kadang dilanda masalah ya. Mungkin itu, Mas siapa tadi? Mas Sudarjat. Mas Dayat. Mas Sudarjat, Kak. Oh, Mas Derajat. Gimana? Ada tanggapan lagi? Iya, terima kasih Kak, sangat relate banget sama sama organisasi kita. Iya, seringkali organisasi itu tidak jadi sebuah tempat yang nyaman bagi orang sehingga orang tersebut menjauh dan tidak minat terhadap ini. Ya Kak, mungkin seperti itu. Terima kasih banyak. Ya lahir batinnya, kadang lahirnya saja yang terpenuhi, batinnya tidak, kadang batinnya saja lahirnya enggak kan gitu. Orang suami itu gitu kan. Orang yang udah nikah lah. Ya, mungkin ada yang lain, Mas Handayani. Terima kasih Kak Anto atas jawaban dari pertanyaan Mas Sudarjat. Sangat rinci, runtut, dan tersistematis dari jawabannya. Itu sudah sangat jelas dengan jawaban dari Kak Anto. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Ini kami prioritaskan dari angkatan 2020. Karena ini... Loh, barusan bukan peserta? Iya, Kak. Kenapa, Kak? Oh, sekarang peserta. Barusan itu peserta juga? Ya, 2020 ini masuk dalam kepengurusan HIMA juga, Kak. Jadi peserta. Oh, masuk kepengurusan. Oke. Ya, Kak. Baik, silakan teman-teman dari angkatan 2020, baik itu dari pengurus badan eksekutif mahasiswa maupun dari himpunan mahasiswa, Hima PGSD, PGSD, Mabindo, Noptika, Nifek. Bebas, pertanyaannya bebas. Mau bertanya di luar materi nggak masalah. Silakan kepada mahasiswa angkatan 2020, baik itu mahasiswa maupun mahasiswi. Ada Mas Akbar, ada Mas Farhan, Mas Haris, Mas Bobi Aryadi,
Atau jangan-jangan penjelasannya terlalu panjang ini? Ada ada Mbak Nurul, bisa, kemudian ada Mas Fatur. Ya, nah ini dari Presma kita, ya kan? Angkatan 20 ini sebagai penerus nantinya baik itu di pimpinan Hima maupun di pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa nantinya. Silakan. Diketik aja nggak apa-apa kalau Ya. memang aku. Langsung ditujukan ke moderator, jangan everyone misalkan. Ya, Kalau nanti bisa ya kan? tanya-tanya di ini boleh. Untuk ini Kak, apa wakil dari BEM ini angkatan 2020 Kak. Kalau di stiker iklan ini ada Mas Akbar di sini. Oh iya iya. Ada dua pengertian biasanya kalau orang nggak tanya ini, antara paham dan memang nggak ngerti. Apa yang dijelaskan itu mungkin terlalu ribet dan mungkin ini panjang banget gitu kan. Jadi kadang memang kadang apa ya, lebih senang menjelaskan daripada mendengarkan. Selain ngantuk mendengarkan itu. Ya ini ya, nggak fokus gitu. Monggo kalau mau ditanyakan lagi. Iya. Silakan teman-teman. Untuk apa sudah cukup? Izin bertanya Kak. Ya, silakan Mas. Ya, silakan. Dari mana ini? Dari Himafi, Mas Kelvin. Silakan. Mas Kelvin. Dari Hima ya? Hima, ya Kak. Oh ya, siap Bu. Ya. Ini kan tadi manfaat dari program kerja kan menumbuhkan jiwa solidaritas. Sedangkan kalau permasalahannya kan sebagai mahasiswa terkadang kan kita ini tidak hanya dibebankan bertugas organisasi tapi juga tugas mahasiswa itu sendiri, misal tugas dari kampus atau tugas belajar gitu. Terus nah biasanya kan dalam kasus ini Kak itu loh jiwa solidaritasnya itu kadang berkurang. Jadi aku mau misal mengerjain ini tapi aku ada tugas belum selesai dari dosen ini gitu. Nah, gimana sih Kak cara menumbuhkan jiwa solidaritas dalam organisasi ini, dalam program kerja, sehingga program kerjanya juga berjalan, kemudian tugas-tugas dari dosen atau kampus itu juga berjalan gitu Kak. Jadi kan yang sulit itu biasanya mengandalkan waktu sama sifat ego itu sendiri. Terima kasih. Oke. Ya. Ya cukup dipahami ya pertanyaannya. Saya langsung jawab boleh ya? Ya, silakan. Ya. Jadi memang ini pertanyaan lebih mengarah pada ini ya, manajemen waktu dan manajemen prioritas. Ini hampir sama kalau saya analogikan kepada program kerja prioritas. Nah ini bagaimana kita sama-sama menjalankan program kerja yang diusulkan atau sama-sama menjalankan kegiatan organisasi dengan tugas kuliah gitu ya. Nah, yang pertama, kalau untuk persoalan kuliah itu memang paling utama. Karena apa? Karena tujuan kita ke kampus memang kuliah. Nah, organisasi itu bonus. Nah, kalau orang makan, organisasi itu apa namanya? Sambalnya atau kerupuk. Orang kan makan itu kan ada yang pakai sambal, ada yang enggak, ada yang pakai kerupuk, ada yang enggak. Jadi itu merupakan tergantung kesukaannya sebenarnya. Nah, yang ingin saya jawab untuk membagi waktu atau meningkatkan solidaritas ini yang harus digarisbawahi bukan berarti ketika misalkan teman-teman lebih mengutamakan tugas kuliah, mengutamakan perkuliahan, bukan berarti itu semakin berkurang. Enggak. Artinya solidaritas itu tidak harus kumpul bersama, tidak harus bertemu secara tatap muka, enggak. Bisa dilakukan secara ketika ada program kerja sama-sama nimbrung, baik itu secara virtual atau bahkan secara gagasan saja. Nah, itu bagian dari solidaritas. Artinya solidaritas itu adalah bagaimana kita itu berjuang melakukan program kerja itu secara bersama-sama. Nah, itu yang harus dipahami ya, yang harus kita pahami bersama bahwasanya kuliah dengan organisasi itu jauh lebih penting kuliah. Kenapa? Karena tujuan utama kita memang kuliah. Nah, di organisasi
kalau ada misalkan itu tugas kita di organisasi, ada juga tugas di kuliah, sama-sama penting nih. Nah, kita harus memang pertimbangan secara individual itu tadi, pertimbangan secara kepada diri sendiri lah, analisis diri. Oh ternyata menggunakan kacamata manajemen prioritas atau manajemen waktu. Oh ternyata karena ini kuliah dan harus selesai, dan ini juga menunjang keberlangsungan saya di kampus, jadi harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, sehingga untuk kegiatan organisasi itu nanti bisa dilemparkan atau bahkan dimintai tolong kepada yang lain. Apalagi posisinya strategis ini rentan ya. Strategis itu kayak misalkan pres atau ketua atau bahkan jajaran inti lah. Ketika misalkan ngomongin kuliah, saya mau kuliah dulu, nggak mau ikut acara ini, ada kuliah atau ada tugas dan sebagainya. Itu gojloknya itu biasanya yang bikin ini, yang bikin down. Oke, yang mentalnya yang lumayan kuat, tapi yang kadang nggak kuat, jangankan anggota, pengurus saja yang kadang nggak kuat. Kadang bisa saja dia nggak antara milihnya ambigu dia. Pertama, kalau milih kuliah, dia orang penting di organisasi. Kalau milih organisasi, kuliahnya keteteran dan ditunggu oleh orang tua misalnya. Nah, itu biasanya gojlokannya lumayan dari teman-teman itu. Ya masa ketuanya nggak ada misalkan. Ya tinggali dulu lah kuliahnya, nanti besok ada lagi. Nah, itu terus nanti begitu. Nah, caranya adalah kita memang harus betul-betul teguh prinsip ya. Prinsip bahwasannya kuliah itu lebih penting. Nah, persoalan nanti kalian kesannya, misalkan jadi ketua, pres atau gubernur ataupun kahima, kahimanya itu nggak ini ya, nggak total karena seringan kuliah daripada ikut organisasi, sering tidak mengikuti kegiatan karena kuliah. Presnya juga ini, gubernurnya juga begini, ketuanya juga begini. Jangan terhasut dengan itu. Intinya kita harus teguh prinsip dengan prinsip kita utama dan niat kita utama. Niat kita pertama adalah kuliah. Nah, persoalan kesan, persoalan omongan dari belakang, baik itu gojlokan ataupun omongan secara serius, nggak apa-apa. Jangan kita dengarkan, jadikan evaluasi, jadikan kritik diri, jangan kemudian dimasukkan dalam hati. Nah, ini bahayanya kadang teman-teman sekarang berorganisasi ataupun bergaul atau bersosial tidak menggunakan perasaan, tidak menggunakan pikiran, lebih menggunakan perasaan. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman yang lain, baik itu secara guyonan ataupun secara serius, itu kadang dimasukkan ke hati, baper lah, dibawa ke perasaan. Jadi bawa pikiran aja gitu kan, jangan baper aja, jangan bawa perasaan. Karena ketika perasaan sudah kita gunakan, maka akan tertutup dan mudah tersinggung. Kalau sudah mudah tersinggung, maka semuanya akan ditinggalkan bagian kuliah. Pasti itu. Bukan tidak mungkin, apalagi teman-teman organisasi yang memang sangat aktif di organisasi, bukan hal yang baru ya meninggalkan kuliah, bahkan sering. Karena mungkin pertama ada dua tadi, antara dia total dan ingin menyelesaikan amanahnya menjadi ketua atau menjadi pucuk pimpinan atau menjadi anggota organisasi. Yang kedua, dia juga memang sudah nggak muat dalam telinganya, sudah ingin meledak karena sudah banyak sindiran atau bahkan cemoohan dari teman-teman. Masa udah semester tua masih mau kuliah, padahal itu tujuan utama kita ke sana. Jadi itu Mas Akbar tadi ya. Iya. Jadi memang harus kita refocusing ya, memfokuskan kembali bahwasanya kita tujuan utama kuliah. Persoalan nanti ada kesan di belakang, ada cibiran, ada omongan atau bahan cemoohan, itu sudah biasa. Tapi memang harus kuat, yaitu tadi, jangan menggunakan perasaan ketika menanggapi itu, menggunakan pikiran saja. Nah, pikiran itu ketika tidak kuat memang akan lari ke perasaan. Bagaimana kita untuk meningkatkan pikiran? Itu sering bersosialisasi, sering mencari hal baru, membaca atau ngobrol hal-hal yang baru, maka pikiran kita tidak akan mudah terganggu oleh perasaan yang mudah tersinggung. Jadi intinya itu Mas, jangan terlalu fokus atau jangan terlalu memperhatikan hal-hal yang sifatnya itu memang memecah fokus kita untuk tidak mengedepankan kuliah. Itu saja. Terima kasih. Ada tanggapan? Mas Akbar ya? Marketing. Terima kasih.
Kak Anto yang telah menjawab pertanyaan dari peserta. Inilah sesi berakhir. Saya ucapkan terima kasih ke Anto yang telah berkenan dan menyampaikan ilmunya kepada kami dan teman-teman. Bung Anto ini mahasiswa semester 8 dan masih menyelesaikan seminar proposal kemudian skripsi. Alhamdulillah. Nah, kita doakan bersama-sama semoga dalam menyelesaikan target-target tersebut dapat diperlancar dan dapat selesai dengan tepat waktu. Amin, amin. Mungkin nanti teman-teman dari BEM nanti mungkin kalau sudah pandemi kita bisa dialog secara langsung dengan Bung Anto. Karena dari Semoga segera. Soccer itu berkelanjutan seperti itu. Amin. Amin, amin. Ya, nanti tadi saya mau mau yang strategi pengembangan dan komponen kalau bisa nanti sambil lalu karena memang sulit dimengerti atau bahkan saya sampai hari ini juga memang masih dalam menelaah strategi dan komponen. Ini juga sambil ditanyakan ya, baik itu oleh panitia, teman-teman BIM atau peserta. Karena tadi belum sempat dijelaskan ya. Baik Kak, terima kasih Kak. Dan semoga nanti ada silaturahmi secara langsung mungkin tidak. Amin. Segera kalau bisa secepatnya itu. Jumundo. Di mana Jumundo? Rumahnya Pres. Ya, rumahnya Mas. Ya. Terima kasih Kak ya. Semoga ya siap, terima kasih sama-sama. Dan mengurangi rasa hormat kami Kak. Sama-sama, salam hormat juga. Berikutnya. Baik, teman-teman peserta FKM PP 2021, ini adalah. Ini mau ditutup Mas ya? Jadi Kak. Mau ditutup? Iya Kak. Ya, saya boleh closing statement bentar ya. Boleh Kak, boleh. Iya. Jadi teman-teman mahasiswa, teman-teman BEM STKIP atau bahkan peserta yang mengikuti LKM MTD, semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita obrolin dari tadi, dan apa yang menjadi rencana atau harapan dari teman-teman rekan kita semua, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pribadi ataupun saya juga minta maaf pada atas kesediaan atau penyediaan baik itu secara materi, penyampaian itu memang di luar dan itu memang segala kebodohan saya dan mohon maaf, lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Anto. Sama-sama. Silakan Pak. Terima kasih. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya adalah sesi pengisian presensi. Kami panitia dipersilakan untuk mengisi presensi melalui kolom chat yang telah disediakan oleh panitia dan mengisi tes pemahaman. Dan kami ingat kembali bahwa di akhir dari acara ini akan kita pilih 3 peserta. Pertama ada peserta praktik, kemudian peserta terajin, dan peserta terbaik. Jadi dimaksimalkan pada penyampaian materi yang telah kita ikuti. Setelah panitia bagikan di pengumpulan resumenya, silakan teman-teman untuk mengisi. Ini 5 menit. Untuk mengisi presensinya dan pengisian tes pemahamannya tentang program materinya tentang
teknik penyempurnaan usulan kegiatan program kerja dan penyempurnaan kegiatan atau usulan program kerja dari yang telah disampaikan oleh Bung Anto yang sangat luar biasa secara sistematis dan semoga menjadi bermanfaat bagi kita, dapat kita implementasikan nantinya di kepengurusan kita, baik itu di Badan Eksekutif Mahasiswa maupun di himpunan mahasiswa PGSD, himpunan mahasiswa Bahasa Indonesia, himpunan mahasiswa Matematika, dan himpunan mahasiswa Bahasa Inggris atau IPRED. Amin. Baik teman-teman, terima kasih telah mengisi link presensi dan tes pemahamannya. Nanti teman-teman, tes pemahaman tersebut akan kami buka linknya sampai dengan pukul 4 sore. Silakan teman-teman untuk mengisinya secara maksimal. Dan nantinya ada door prize nantinya yang akan dibagikan oleh panitia. Dan saya menyampaikan dan mengingatkan kembali bahwa di pukul 1 siang nanti kita akan ketemu lagi dan akan ada materi yang juga luar biasa dari Mas Naida. Nah, jadi teman-teman silakan, waktu istirahatnya kurang lebih 2 jam ya. Nah, jadi silakan teman-teman untuk makan siang maupun istirahat sebentar. Dan untuk kita bergabung lagi di pukul 1 siang dengan tema yakni sharing dan pengalaman organisasi. Nah, luar biasa teman-teman ya. Kita sharing-sharing sama kakak kelas bagaimana dalam manage waktu, baik itu kegiatan kampus dan kegiatan organisasi. Mungkin saya cukupkan di sini. Saya berterima kasih kepada teman-teman dan Kak Suhairanto atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Terima kasih juga. Yang kita bisa bertemu secara langsung segera. Mungkin dalam saya memandu kegiatan materi kelima ini banyak salah ataupun kurangnya saya mohon maaf. Berwakalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seleb ya. Ya, Kak. Terima kasih, Bung. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Jangan Terima lupa kasih teman-teman. Nanti pukul 1 kita ketemu lagi. Barakallah. Berkawan. Waktunya molor ya kan? Enggak, pas. Di rundown itu terlalu panjang, jadi kemakan sama waktunya. Iya, nggak apa-apa. Aman, Jo, aman. Senang. Dapat teratasi. Yuk, makan komando yuk. Selamat makan. Andrean. Serta bisa live untuk menyiapkan diri beristirahat, rehat sebentar, makan, tidur, di jam 1 bangun lagi. Masya Allah. Ini sudah selesai ya, Mas? Untuk iya, Mas Akbar nanti mau nanya, tapi sesi pertama sudah selesai. Nanti lanjut lagi jam 1. Cek, halo. Ya, masuk. Di Rondon kan jam 11, yuk. Molor dikit, Jok. Gak apa-apa, Jok. Gak apa-apa ya. Iya sih.
Tadi aku mau ngingetin kan soalnya takutnya nanti malah chatnya kelihatan di screen. Iya, aku juga mengingatkan tadi materinya agak rada apa nggak enak gitu. Ya molor itu loh. Padahal masih ada loh materi yang begini. Cek, halo, suara dicoba. Masuk. Masuk Masuk, ya? Mas. Masuk. Kirain nggak masuk suara saya. Woi, harusnya aku mengembalikan ke MC. Nanti mulai jam berapa? Jam 1? Iya, di satu. Jam 1 kurang. Ayo kamu harus siap Jok karena penutupan ini. Iya, udah aku tulis. Siap. Ini yang apa ya? Ucapan terima kasih dan mohon maaf ini. Coba teman-teman koreksi ya. Masuk. Silakan. Coba ya. Acara yang terakhir, yaitu